what doesn't kill you makes you stronger. Kayak Friedrich Nietzsche bilang gitu. Ya. What doesn't kill you make you stronger. Udah jam 12 malam. So, jam 12 malam. Maaf ya Bang ya. Zoom-nya Niki kapan ke Indonesia? I don't know yet, Nita. Aku kan nggak vaksin, jadi belum bisa. Kalau makanya aku nggak pulang-pulang. Vaksin. Harus itu. No, udah salah peranmu tuh di PPKM. Kamu vaksin lah. At least kamu vaksin lah. My body, my choice. Iya betul. I know that. Tapi ini sebagai saran sebagai kawan. No. My body, my choice. Orang-orang kayak gini panjang umur. Ada dua kubu nih. Some against and some for. So it's a personal choice. We don't know siapa yang benar ini, kita nggak tahu. But ada pro and kontra. Kalau enggak, dunia ini nggak indah dong. Kalau semuanya sama pemikirannya. Dia balik kan nih cakapku tadi nih. Tapi bandalnya yang keluar. Ini bandal ini. Orang-orang kayak gini payah matinya ini Bang. Saya cakap aku Bang. Jangan. Kalau yang meninggal cepat tuh, oh ini orangnya baik, yang gitu-gitu loh Bang. Kalau ini lama nih matinya nih Bang. jangan ngomong gitu. You never know. He just a prinsip. Ini serius pula jadinya. Tapi dia enjoy life ya. Dia malam-malam di Washington ya. Oh dia selalu enjoy. Ya kan kita, a glass of wine, a pack of cigarette, that's life ya. That's life. C'est la vie. Life too short. C'est la vie. Enjoy the moment. We don't know. Tahun 2023 kita menghadapi yang serem lagi nih. Jadi gua enjoy aja lah, minum wine, santai. Siapapun presidennya aku sangat santai mengerti aja. Itu. Semakin kita berusia, semakin tinggi usia kita, anak-anak sudah besar. Kemudian hidup kita terasa mulai sendiri. Ya. Benar kali Bang. Kadang-kadang aku mau bilang juga ada lonely. Kadang-kadang orang tidak mengakui bahwa dia lonely. Aku bilang apa salahnya sih? Lonely is not a sin. Jadi boleh aja. Kita harus rasa memang kita memang terasa lonely. Di keramaian juga kita merasa lonely gitu loh. Betul. Karena kita nggak bisa banyak teman, banyak ini. Tapi makin kita tua ya Bang ya, kita makin nggak mau lagi. Nggak tahu lah, I'm very picky right now. Kalau mau ngomong, mau ini, if I don't think it's important, saya I don't need it gitu loh. Makanya saya grup-grup atau apa itu saya cuma sekali-sekali aja. Tapi kalau saya merasa cocok sekali, saya bisa ngomong berjam-jam. Tapi kalau nggak ada make sense, makin tua nggak mau wasting time gitu loh Bang. Nggak mau ngomong-ngomong. Gak di Medan kali cakapnya. Kombur ya, koyok. Kombur ya. Koyok. Dan nggak tamat-tamat Bang, to be continue terus. Ya kan bener. Ya. Ada nyambung lagi, ampun. Oke, sekarang begini, what you do this time ya, di usia kita sudah tinggi ya, anak-anak sudah besar sekarang ya. In spare time, what you do for your living? Apa? Kalau si Nita aku sudah baca, dia bisa menumpahkan perasaannya ke lukisan. Yes. Ya, dia baca buku, lihat. Dia tahu Nietzsche. Saya itu hobi bercocok tanam, Bang. Nah, betul. Nampak kali kau orang Karo kan? Bercocok dari gunung. 100%. Saya juga melukis, tapi nggak sebagus Nita ya. Saya juga melukis. Dan saya itu di Amerika ini juga kita ada asosiasi tanam menanam dari Indonesia. Jadi tanaman Indonesia ada grupnya tanam menanam semua state, misalnya cabai keriting. Kita tanam cabai keriting dan penyakitnya apa, caranya gimana, karena kan tanahnya berbeda ya di Amerika ya. Terus kalau di Amerika ini kan tiap state itu beda-beda ya, suhu udara gimana ininya lain-lain. Jadi kita ada grupnya dan entah kenapa karena saya orang Karo kali ya Bang, udah sampai sini pun saya jadi ketuanya tanam menanam Bang. Jadi saya itu tiap 3 bulan sekali saya bikin kontes buat orang-orang Indonesia yang hobi bercocok tanam di Amerika. Mungkin nanti kalau ketemu orang-orang, oh kenal Nikita, yang suka tanam menanam, itu orang Medan itu.
It's good, ya. Bisa kan? Seperti jambu klutuk itu masih bisa hidup kan di Oh, tempat. ada Bang, ada mau jambu klutuk. Tapi kebanyakan kalau jambu klutuk, misalnya rambutan sama buah-buah. Kau bisa bikin ini lah ya nih, kita bisa bikin rujak lah ya. Oh, itu rujak mah gampang di sini Bang. Sama buah-buahan Amerika juga bisa Bang. Nih kau kan nanamnya itu dengan keterbatasan lahan, umpamanya hidroponik, yang gitu-gitu nggak sih? Ada juga ya tertentu ya. Cuma kalau hidroponik percuma aja. Kalau aku kan daerahnya salju ya. Hidroponik tetap aja nggak bisa kalau ada salju. Oke, Itu oke. mesti greenhouse ya. Kebanyakan itu orang di Florida. Kalau di Florida itu kan nggak ada salju. Kayak di Texas, kayak di LA, nggak gitu. Kalau daerah saya ini daerah salju, jadi forget it lah. Ini tanaman saya aja udah masuk ruang tamu saya sama ruang makan tuh penuh tanaman. Tanaman hias juga kan? Oh iya, tanaman hias ada. Kemarin aku itu panen cabai itu sampai 10 kilo. Oke. Keren ya. Jadi nggak perlu belanja lagi ya, Keren, Nik, ya? Oh saya enggak, jadi saya frozen itu cabainya. Tiap Dan bisa- tahun tuh cabai itu saya frozen. Dan bisa dijual kan? Udah janganlah Bang, udah dari Medan jual cabai lagi ke Amerika. Karo kali ya. Nanti jual cabai, jual jengkol, jual ini, aduh janganlah Bang. Jual Nanti yang pada lain cerita aja, pula Bang. si Nikita tuh udah parat kali lah pergi ke sana jual cabai dia. Orang Medan langsung cerita Bang. Tambah lagi nanti cerita orang di Medan ya, Nik ya? Koko, si Nikita. Kali sini Nikita itu tuh sampai Amerika jual cabai dia katanya. Nande. Nggak berubah rupanya katanya. Kasihan kali dia katanya. Itu cara kita Mengisi mengisi waktu. kita untuk hidup kita di hari tua, ya kan? Aku bisa lihat tadi dengan lukisannya Nita itu dan dia bicara ini, aku pasti dia tahu dia pembaca yang ulung lah ya. Pasti dia baca Das Buch Zarathustra, pasti dia sudah baca semua. Ya, tentu dia sudah baca Manusia juga unggul, Bang, manusia unggul. Ubermensch ya. Ya. Kalau Nita ini orangnya kan Bang, dia tuh wise, ngasih nasihat, dia kan psikologi Bang. Psychologist, benar. Oh ya. Jadi kalau itu nasihat-nasihat, kalimat, kita terhanyut Bang sama dia Bang. Ya, memang harus ditampar, aku tampar juga Bang. Maksudnya bukan tampar pakai tangan ya. Maksudnya jadi jangan menurut aku teman yang baik itu tidak harus iya gitu. Dia harus dibangunkan juga gitu loh Bang. Benar, that's Nita. Tidak gitu. Kita praktik nggak? Nita enggak. Nita tuh soalnya kebetulan Nita tuh kemarin itu fokusnya ke LGBT Bang. Oh. Jadi dan maksudnya aku merasa mereka tuh adalah orang-orang yang terpinggirkan gitu loh. Dan aku merasa mereka tuh patut didengar gitu. Terus sebagian besar dari mereka tuh juga bukan orang yang berkelebihan. Yang nggak mungkin aku tuh juga akan bayar counseling itu per jam berapa gitu. Aku lebih suka menjadi teman bagi mereka gitu. Tunggu, ini menarik loh menurut aku. Soal gini, LGBT itu bagaimanapun ya, penolakannya masih besar sekali. Iya. Tapi Aku bahkan sering nggak tahu dari mana, dia bukan familiku, dia tidak punya dosa sama aku, tidak punya salah, tapi aku nggak suka. Iya. Nah, itu kan sikap. Iya, tapi kan gini Bang, kita kan kalau sebetulnya kita sebagai laki mau perempuan, kita punya kecenderungan untuk menjadi gay, menjadi homoseksual. Kenapa? Karena kita punya hormon perempuan dan hormon laki. Ada orang-orang tertentu yang lahir dalam ketidakseimbangan hormon. Kita tidak ngomong yang pilihan ya dulu ya, mereka menjadi memilih. Tapi kalau mereka terlahir begitu, atau seperti orang transgender, mereka lahir di badan yang salah. Apa kita harus menghakimi mereka? Ya, betul. Gitu. Dan siapa sih yang mau terlahir seperti itu? Maksudnya kan nggak semua orang beruntung lahirnya sempurna gitu. Ya, kita kan nggak bisa, kita tidak berhak untuk menghakimi. Dan aku percaya bahwa mereka diizinkan oleh yang di atas itu lahir seperti itu. Untuk apa? Untuk menguji kemampuan kita untuk berempati kepada orang lain, untuk memahami perbedaan dengan orang lain. Aku sih merasa begitu. Bukan hak kita untuk menghakimi orang. Tidak setuju boleh, tapi bukan, kamu tidak punya hak untuk. Aku setuju, tapi memang kadang-kadang yang terlihat kita itu adalah
LGBT yang overacting itu loh. Ya, itu lain. Kalau perkara itu orang-orang straight dalam tanda kutip yang dianggap normal juga banyak yang baper, yang overacting. Kenapa? Karena mereka minoritas terus kita langsung menganggap mereka overacting. Kalau dibilang, oh dulu si Rian itu dia kebetulan homoseksual ya. Rian itu mutilasi atau membunuh. Loh, 1000 kali lebih banyak orang straight yang membunuh. Kenapa nggak diomongin gitu loh? Jadi kan mereka jadi double penghakiman kan? Kalau kita mau bertanya sama diri sendiri, seperti tadi Bang Hari bilang, kita udah di masa tua ini, inilah waktunya untuk kita untuk koreksi diri, untuk evaluasi diri. Mungkin juga kita kita percaya bahwa di dunia ini seperti ini kita bilang kita tidak dilahirkan sama semua gitu. Ya. Jadi ada orang-orang yang berbeda sama kita gitu loh. Itu pasti atas kehendak yang di atas. Mereka itu hadir di sekitar kita. Jadi ya itu kamu tidak setuju ya itu hak kamu, tapi kamu tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Itu sebenarnya masalah LGBT itu sudah sejak dulu ya. Betul. Sebelum zaman ada Benawe itu sudah ada. Ya. Dan lebihnya lagi lo mau tahu nggak? Saya kan tinggal di Saudi Arabia ya. Itu banyak banget LGBT di sana. Banyak kali. Ya. Lantaran mereka itu tertutup. Jadi kita nggak tahu. Dan seksual itu juga kan mereka nggak dibicarakan gitu loh. Jadi kayak perempuan-perempuan, laki-laki. Jadi yang laki-laki itu nggak bermain-main sama laki deh jadi lesbian. Yang laki juga udah kawin, udah ini, tapi tetap aja nggak ini ya kayak bisexual gitu ya. Ada yang bisexual. Tapi seperti aku bilang Nick, itu kan kita memang punya kecenderungan. Jadi memang ada yang bawaan lahir dan satu lingkungan yang menyebabkan. Ini kalau yang dari lingkungan Bang ya, ini kita satu contoh. Kalau laki-laki di penjara, sementara di satu sisi laki-laki ini ada kebutuhan biologis. Terus karena situasi mereka menjalani hal-hal yang tidak dilakukan oleh lawan jenis. Terus kita bisa bilang mereka seperti itu. Begitu mereka keluar penjara, mungkin mereka akan kembali lagi dalam tanda kutip normal. Ada yang, jadi memang manusia tuh punya kecenderungan itu gitu loh Bang. Atau tekanan hidup gitu loh Bang. Ada orang yang kecewa sama pasangan, umpamanya gitu. Kalau kita dianggap perempuan cantik kan seneng ya. Ya. Not me, dan kita tidak menutupi kan, kalau cowok kan malu kan, ganteng ya cowok itu kan pasti malu kan. Iya. Kalau kita kan cantik kali, bodinya cantik. Kita kan cuek aja ngomong gitu. Kan rame-rame kayak di Klaret, badannya bagus sekali, teteknya cantik kali. No, we like it, you know. Perempuan kan mau ke kamar mandi, yuk kamar mandi yuk ke rame-rame gitu. Aku belum pernah Bang lihat di Amerika juga. Yuk kamar mandi yuk rame-rame. Pas orang kaget ngapain itu laki-laki sama laki-laki. Kan bener kan Bang? Gitu loh. Kita kenapa? Kadang karena kita banyak hal-hal yang kita deny. Ya. Gitu loh. Menganggap itu tabu, menganggap itu begini, normal lah segala macam. Aku setuju dengan itu. Memang ya kebetulan yang kuhadapi mungkin yang ada di Indonesia ini kadang-kadang di depan aku di eskalator. Ya, di bawah aku dia. Rambutnya lah dijambul lah segala macam. Udah tuh gayanya gaya ini, gaya mengke, gaya nggak suka. Gaya mengke. Jadi pernah lah nggak sabar aku keluar medanku kan. Dia enceh-enceh lah, entah mau narik perhatian, ku tabok kepala, buak. Terus dia tanya, ya, Bang, apa salahku? Nggak ada salah kau, cuma nggak suka aja aku lihat kau bilang. Ngeri kali ya Bang. Ya maksudnya sesuatu yang di mata kita dan dia enceh-enceh gitu. Tetapi mereka itu, ini joke-nya ya, Ros. Jadi adalah LGBT, dia naik eskalator, kawannya di atas, dia di bawah. Contoh kawan yang di depannya itu kentut. Terus dia ngomong, love is in the air. Gitu. Suka hati. Tapi ya, yang kita lihat juga kan adalah berjalan untuk menuju kesempurnaan kita ya. Kita kan selalu mencari jati diri kita sebenarnya. Apa sih aku mau? Dan itu berbeda kan, setiap etapa tahun berbeda. Nah sekarang waktu aku tahu si Ros pindah ke Ubud dan tinggal di Ubud ya, aku bilang pada dia, you pick the right place. Ya kenapa? Di sini kita mulai menjalani secara rohani dan meneliti siapa diri kita sebenarnya.
Nah, ini juga satu perubahan, a new life, aku bilang new beginning, ya mungkin karena dia sekarang kita lihat dia adalah ibu dari seorang artis yang terkenal cantik di Indonesia. Anaknya Raline Shah itu kan luar biasa. Nah, dia harus menata itu. Dan terutama dia harus menata dirinya juga. I don't want to talk about your problem ya, Rose, tetapi this is the thing. Ya, we have a problem. We have all a problem lah. Tetapi the way you choose, and then kemudian kamu meditate, and then kemudian kamu belajar bagaimana mengenal diri, ada kundalini, ada apa segala macam yang bisa diajarin. Dan ini menarik. Karena kata orang, kalau menurut aku sih Bali is still a dream lah for me ya. Maksudnya ada satu saat aku berpikir mungkin akan tinggal di sana untuk meneliti diriku. Mungkin Nita ini sebagai pelukis, betul, Bandung sudah cocok, tapi Bali mungkin akan lebih cocok. Begitu. So, hari-hari kamu ini sekarang sudah masuk ke sana nggak? Mencoba untuk mencari jati diri. Jati diri. Nah. Yeah, of course. Yeah, I mean, Everything happen for a reason, Bang. Jadi si Ros ini ke sana ya ada ini, everything happen for a reason. I'm saying in Bali, if a lot of people say I went here on a healing journey or whatever you call it, but I really learned to heal here. To heal maksudnya aku juga belajar all kinds of healing. Padahal dulu saya nggak tahu. There is sound healing, there is Ayurvedic, there is Kundalini, there is yoga, there is meditation and all kinds of meditation. Maksudnya, and also in all this, you will learn at the end of the day is who is yourself. So I'm still learning on this journey. Who is myself, but I definitely have changed that aku di sini ya, mungkin temanku ya, mungkin Nita has got her painting, her psychology classes, I mean with the LGBT, and Nita with all her UKM and her, tapi buat aku, I'm just beginning my life here because I never used to have time for myself. So I'm saying that I'm beginning to know who I am, but not 100%, but like you said, I'm talking to myself, I'm discovering the kinds of things that I can do to heal. Dan I think kalau orang memang mau healing ya datang kemari. So many aspects of healing that you can do. But at the end of the day, it's yourself lah. And I think this is, like you said, this is the right place for me to be. No expectation, no inquiries, nobody's talking about anyone. You can be whatever you are. Yeah, I'm on that journey. Yeah.